face in your face. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran IPS. Tapi sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Ya Yuni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada hari ini menjadi lebih lancar dan apa yang Ibu jelaskan hari ini anak-anak semua dapat memahaminya. Hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran IPS tentang rumah adat. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan pengertian dari rumah adat, bentuk rumah adat, keunikan rumah adat, bahan pembuatan rumah adat di daerah mereka masing-masing. Yang kedua, dari mengamati gambar yang ada di buku, siswa dapat menceritakan cerita yang terdapat dalam rumah adat yang ada di daerah mereka dan yang ada di Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di Indonesia ini kan terdiri dari berbagai daerah, berbagai suku, dan berbagai budaya. Kita terdapat perbedaan antara baju adat, rumah adat, dan banyak lagi perbedaan di Indonesia ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berbagai rumah adat di Indonesia. Siapa yang tahu apa itu rumah adat? Tempat berkumpulnya para sesuku. Apa lagi? Tradisional. Ada lagi? Apa Ridwan rumah adat? Ya, rumah adat adalah rumah khas yang terdapat di suatu daerah yang mana ciri khasnya itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Setiap rumah adat itu memiliki ciri khas masing-masing. Kalian ini berasal dari daerah yang berbeda-beda kan? Ya. Nah, Yuni berasal dari daerah mana? Jawa. Kalau Ridwan? Riau. Kalau Tika? Pasti di setiap daerah itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan ciri khas masing-masing. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Jawa. Siapa yang orang Jawa silakan masuk ke kelompok Jawa. Kelompok kedua kelompok Riau. Kelompok ketiga kelompok dari Sumatera Utara. Sekarang kalian cari apa nama rumah adat di daerah kalian. Habis itu kalian tentukan apa keunikan dari rumah adat dari daerah asal kalian tersebut. Untuk berdiskusi Ibu kasih waktu 5 menit ya. Hasil diskusinya silakan kalian tulis di kertas 1 lembar. Habis itu setelah diskusi kalian presentasikan ke depan kelas, yaitu perwakilan dari kelompok masing-masing. Tulis nama rumah adatnya beserta keunikannya. Kerjakan dari sekarang ya. Iya. Sudah siap belum? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang giliran anak-anak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang presentasikan ke depan kelas perwakilan dari kelompoknya ya. Ya. Perwakilan dari kelompok 1
rumah bolon terdapat ukiran yang unik, yang biasanya disebutkan gorga. Ada 3 jenis gorga. 1. Ukiran gambar kerbau yang kurung melambangkan rasa terima kasih masyarakat Batak atas kehadirannya kerbau. 2. Ukiran gambar cicak bertahan hidup. 3. Ukiran gambar ular membawa keberuntungan. Di rumah bolon terdapat anak tangga yang jumlahnya selalu ganjil. Atap rumah bolon lancip atap ini juga digunakan sebagai tempat menyimpan benda pusaka. Dalam membuat rumah bolon tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan tali. Bahan pembuatan rumah bolon: 1. Kayu, 2. ijuk, 3. tali, 4. batu. Sudah? Sudah. Beri aplaus untuk hasil diskusi kelompok 1 dulu. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Sudah siap? Sudah. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Rumah adat Jawa. Rumah joglo. Rumah adat joglo biasanya dibuat dari kayu jati. Atapnya berbentuk piramida seperti gunung. Kenapa berbentuk gunung? Karena menurut kepercayaan Jawa, gunung merupakan simbol dari segala hal yang sakral atau tempat tinggal para dewa. Di rumah joglo ada 4 tiang yang disebut sokoguru. Dalam bangunan rumah joglo ada 3 bagian susunan penting, yakni ruang pertemuan, ruang tengah, perigitan, ruang belakang. Sudah? Sudah. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3, yaitu kelompok dari Riau. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Riau. Rumah adat Salaso Jatuh Kembar. Atap rumah adat ini berbentuk kerucut dengan bahan dasar dedaunan, yaitu daun pinang dan rumbai. Tang rumah ini ada berbentuk segi 4, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9. Tangga rumah ini memiliki ukuran berombak-ombak. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan dulu. Dari hasil diskusi kalian tadi dapat dilihat bahwa setiap rumah adat itu memiliki keunikan masing-masing. Setiap daerah itu ada keunikannya masing-masing. Jadi rumah adat di setiap daerah berbeda-beda karena dia menyesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Walaupun berbeda, tapi semua itu menjadi keberagaman di Indonesia. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang rumah adat. Rumah adat di Indonesia ini ada berbagai macam sesuai dengan daerah masing-masing. Di Indonesia ada 34 provinsi, berarti 34 pula rumah adatnya. Sekarang materi kita hari ini sudah habis. Apakah dari materi yang Ibu jelaskan tadi ada yang anak-anak ingin tanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita simpulkan apa sih kesimpulan dari
materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, ini apa kesimpulannya? Rumah adat adalah rumah tradisional suatu daerah yang memiliki keunikan masing-masing. Nah, ada lagi yang dapat menyimpulkan? Rumah adat di Indonesia berbeda-beda. Ya, kesimpulan dari anak-anak tadi sudah betul. Sekarang Ibu akan simpulkan materi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu rumah adat itu adalah sebuah rumah tradisional yang terdapat di suatu daerah yang menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Setiap rumah adat itu memiliki ciri khas masing-masing dan keunikan masing-masing. Rumah adat di Riau berbeda dengan rumah adat di Sumatera Utara, baik dalam nama, dalam bentuk, dalam segi bahan yang digunakan, dan banyak lagi perbedaan dari setiap rumah adat tersebut. Walaupun berbeda, tapi itu merupakan satu keberagaman yang ada di Indonesia yang harus kita hargai. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumahnya silakan kalian pelajari pembelajaran berikutnya ya. Nah, dan pembelajaran ini jangan lupa diulang di rumah. Sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan